warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Aisyah Putriswardi, saya Wulandari. Kami akan membahas 8 pertanyaan tentang enzim dan metabolisme. Pertanyaan pertama, apa itu metabolisme? Jadi metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabole yang berarti berubah. Metabolisme sendiri itu berarti segala reaksi yang terjadi dalam tubuh manusia, yaitu mengikuti perubahan atau pengolahan zat gizi makanan menjadi energi yang kita gunakan untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana enzim membantu proses metabolisme? Nah, metabolisme itu diawali dengan sifat awal yang diakhiri dengan menghasilkan produk akhir. Reaksi ini berlangsung sangat lama sehingga dibutuhkan enzim untuk mempercepat laju reaksinya. Enzim sendiri berfungsi atau bekerja dengan cara memecah molekul substrat menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar dinding sel pada titik. Pertanyaan kedua, bagaimana proses fermentasi dapat menghasilkan alkohol? Karena salah satu produk yang dihasilkan adalah etil alkohol atau etanol, contohnya NAD+ menjadi NADH. Ialah produk yang mengubah gula seperti glukosa dan glukosa menjadi energi seluler dan menghasilkan etanol sebagai produk samping. Pertanyaan selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada konsentrasi enzim itu sendiri, yaitu jika konsentrasinya tinggi maka kecepatan laju reaksi akan meningkat. Yang kedua ada konsentrasi dari substrat, yaitu kecepatan laju reaksinya itu meningkat sejalan dengan meningkatnya substrat hingga jenuh. Selanjutnya ada suhu, yaitu kecepatan laju reaksi meningkat dan sejalan dengan meningkatnya suhu hingga optimum, yaitu jika suhunya tinggi maka akan mengakibatkan denaturasi enzim, dan jika suhunya rendah akan mengakibatkan enzim itu tidak aktif. Yang keempat ada pH, yaitu pada pH optimum kecepatan enzim mengkatalis akan maksimum. Dan yang terakhir ada aktivator dan inhibitor. Aktivator adalah zat yang mempengaruhi peningkatan antara enzim dan substrat, sedangkan inhibitor adalah zat yang mempengaruhi atau menghambat peningkatan antara enzim dan substrat. Pertanyaan selanjutnya, selain karbohidrat, senyawa apa yang dapat dijadikan sebagai sumber energi? Selain karbohidrat, protein dan lemak juga dapat dihasilkan sebagai energi metabolisme. Protein dan lemak dapat diubah menjadi senyawa yang lebih rendah. Bukan hanya itu, lemak juga mengandung sumber makanan yang begitu besar, besarnya itu 9 gram. Untuk menghasilkan energi lemak dibutuhkan reaksi yang begitu panjang dan lama. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana karbohidrat yang berasal dari makanan yang kita makan dapat diubah menjadi energi untuk beraktivitas? Nah, jadi makanan yang kita makan itu menjadi energi melalui proses metabolisme, yaitu dengan memecah karbohidrat yang kemudian diserap dengan usus halus, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Selanjutnya, apa saja tahapan proses tersebut? Tahapannya ada 5. Yang pertama itu ada pencernaan karbohidrat, yaitu adalah proses pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua ada glikolisis, yaitu glukosa masuk ke dalam sel dan menghasilkan ATP serta piruvat. Yang ketiga ada siklus Krebs, yaitu piruvat dari proses sebelumnya masuk ke dalam mitokondria dan menghasilkan lebih banyak ATP serta elektron. Yang keempat ada rantai transport elektron, yaitu elektron digunakan untuk menghasilkan lebih banyak energi dalam bentuk ATP. Dan terakhir ada penggunaan ATP itu sendiri, yaitu sel-sel menggunakan ATP untuk berbagai fungsi seperti untuk penyembuhan sel itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi proses fotosintesis? Ada 8 faktor. Yang pertama itu faktor intensitas cahaya, faktor suhu, faktor kualitas CO2, faktor klorofil, faktor kualitas daun, faktor nutrisi, faktor kualitas cahaya, dan faktor air. Apa hasil dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan? Menghasilkan senyawa organik dengan cara mengubah energi cahaya menjadi kimia dalam proses senyawa organik. Proses ini terjadi di dalam klorofil yang mengandung energi cahaya. Pertanyaan selanjutnya, apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses metabolisme di mana mikroorganisme seperti ragi, bakteri, dan sel-sel tertentu memecah senyawa organik. Terus, apakah tubuh
Apakah tubuh manusia juga dapat melakukan proses fotosintesis? Jawabannya iya, tubuh manusia juga melakukan proses fotosintesis, terlebih saat dalam kondisi kekurangan oksigen. Mengapa terjadi proses fotosintesis? Fotosintesis terjadi karena enzim dalam sel-sel tubuh memfasilitasi untuk terjadinya perubahan antara glukosa menjadi produk lain. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen, kadar oksigen dalam tubuh untuk melakukan respirasi biasa, sehingga sel dalam tubuh harus mencari cara alternatif untuk menghasilkan lebih banyak energi. Selanjutnya, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan atau senyawa organik pada tumbuhan dengan menggunakan energi cahaya. Selanjutnya, bagaimana fotosintesis dapat menghasilkan senyawa organik? Menghasilkan senyawa organik dengan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa organik. Proses ini terjadi di dalam klorofil. Terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis? Ada 8 faktor. Faktor pertama itu faktor intensitas cahaya, faktor suhu, faktor kualitas CO2, faktor klorofil, faktor kualitas daun, faktor nutrisi, faktor kualitas cahaya, dan faktor air. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.